Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan dua teman saya akan menjelaskan tentang zakat perdagangan. Apa sih zakat perdagangan itu? Yaitu zakat yang dikeluarkan dari harta niaga. Sedangkan harta niaga adalah harta atau aset yang diperjualbelikan dengan maksud mendapatkan keuntungan. Dengan demikian, dalam harta niaga harus ada dua motivasi. Motivasi untuk berbisnis, diperjualbelikan, dan motivasi mendapatkan keuntungan. Terus, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 menjelaskan tentang zakat perdagangan yang berbunyi ambillah zakat dari harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doaku adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Adapun juga hadis yang dhaif yang diriwayatkan dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, beliau menceritakan amma ba'du fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena yang muruna an nukhriya sadaqatan fa inna ladzi itu lil bayi. Yang artinya amma ba'du, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari sesuatu yang kami persiapkan untuk dijual. Hadis riwayat Abu Dawud. Akan dilanjutkan dari penjelasan zakat perdagangan. Jadi zakat perdagangan itu antara perdagangan yang dikenakan zakat dihitung dari hasil lancar usaha, terus dikurangi utang yang jangka pendek. Jadi utang jangka pendek itu maksudnya utang yang jatuh tempo hanya dalam 1 tahun. Terus jika selisih dari hasil lancar dan utang tersebut sudah mencapai nisab, maka wajib dibayarkan zakatnya. Nisab zakat perdagangan yaitu senilai 85 gram emas dengan tarif zakat sebesar 25% dan sudah mencapai 1 tahun atau tahun. Dan cara menghitung zakat perdagangan. Jadi cara menghitung zakat perdagangan itu tarif zakat yang sebesar 2,5% itu dikali aset lancar dikurangi utang jangka pendek. Dan ada contohnya seperti Bapak A memiliki aset usaha senilai 200 juta, terus dengan utang jangka pendek senilai 50 juta. Dan jika harga emas saat ini 622 gram, 22.000 per gramnya, maka nisab zakat senilai 52.870.000, sehingga Bapak A sudah wajib zakat atas dagangannya. Zakat perdagangan yang perlu Bapak A tunaikan sebesar dari tarifnya 2,5% dikali 20 juta dikurangi 60 juta sama dengan 3.750.000. Dan 3.750.000 ini yang zakat yang dikeluarkan oleh Bapak A tersebut. Menjelaskan tentang zakat perdagangan yang saya jelaskan yaitu perhitungan zakat perdagangan. Perhitungan zakat perdagangan tarifnya sebesar 2,5% dari total kekayaan. Dari total kekayaan itu berupa aset lancar dikurangi utang jangka pendek yang dimiliki selama setahun penuh. Asalkan kekayaan tersebut tidak mencapai nisab atau atas minimal
sorry. Periksa apakah kekayaan yang telah dihitung hingga bebas mencapai nisab zakat atau setara dengan 45 gram emas. Jika harga emas saat ini 632.000 per gramnya, maka nisabnya adalah sekitar 85.870.000. Nah, jika kekayaan yang dihitung lebih besar atau sama dengan nisab, maka zakat wajib diberikan. Dan yang kelima yaitu jumlah zakat. Perhitungan jumlah zakat ini kalikan kekayaan bersih dengan tarif zakat sebesar 2,5%. Contohnya, tarif zakat 2,5% kali 150 juta. 150 juta itu kekayaan bersihnya, yaitu sama dengan 3 juta jiwa. Jadi zakat yang harus dikeluarkan rupiah. Oke, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang yaitu syarat-syaratnya. Syarat-syarat zakat perdagangan yaitu harta perdagangan wajib dizakati jika terdapat 2 syarat. Selain 2 syarat yang yaitu sempurna satu palsu. Syarat-syarat zakat perdagangan itu ada 4. Satu, harta dapat dengan transaksi jual-beli. Harta benda tidak sempurna harta menjadi harta dagangan kecuali jika dimiliki melalui transaksi jual-beli. Adapun jika dimiliki dengan cara warisan, wasiat, hibah, menemukan dan sebagainya, maka barang ini bukan termasuk harta dagangan. Kecuali jika setelah mengeluarkan barang dari benda tersebut, pemiliknya memperjualbelikannya. Dua, niat memperjualbelikan harta benda tidak serta-merta menjadi harta dagangan, melainkan jika pemiliknya memang sangat memilikinya berniat untuk memperdagangkan. Ia memerlukan harta bendanya itu untuk diperjualbelikan. Ketika harta benda itu diperdagangkan, maka hukumnya akan tetap menjadi perdagangan. Pemilik barang ini tidak memerlukan niat lagi ketika ia melakukan transaksi jual. Oleh karena itu, jika ia membeli harta benda tersebut dan tidak berniat untuk memperjualbelikannya, maka harta benda tersebut bukanlah harta dagangan. Jika mencapai nisab, harta perdagangan wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai nisab. Adapun nisab yang dikeluarkan pada harta ini adalah 20 dinar, yaitu atau setara dengan 85 gram emas atau 100 gram perak. Yang keempat yaitu sempurna 1 tahun. Disyaratkan sempurna 1 tahun untuk zakat harta benda perdagangan. Tahunnya bermula sejak dimiliki harta benda perdagangan melalui transaksi. Jika telah sempurna tahunnya dan harta dagangan mencukupi nisab, maka diwajibkan zakatnya. Jika tidak mencukupi nisab dan pemilik harta tersebut tidak memiliki harta dagangan lainnya untuk mencukupi nisab tersebut, maka ia tidak diwajibkan untuk menunaikan zakat. Bagaimana Allah meminta kita menjaga lisan supaya tetap dalam keramahan, kebaikan, kelembutan itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, la yashar qaumin qaum. Jangan saling mencela. Karena mencela itu kasar. Mencela itu buruk, ya. Sebetulnya cukup jadi manusia saja lembut. Jadi kalau ada orang yang terbiasa mencela, kata-katanya kasar, jorok, maka patut dipertanyakan kemanusiaannya. Apalagi kemudian dia mengaku beriman. Ya, la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan gibah, jangan gosipkan orang. Ya, jangan bicarakan keburukan-keburukannya karena engkau itu makhluk lembut, kau makhluk baik. Kalau ada kegiatan yang spesifik hanya menyoal orang lain, ini menunjukkan ada fitrah kemanusiaan yang sedang bergeser dari relnya. Apalagi jika itu dilakukan oleh insan yang beriman.